Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Message ini adalah kelanjutan dari pesan renungan kemarin. Kita sedang membahas tentang cara berbicara atau meresponi sebagai ukuran kematangan seseorang dengan sikap hati atau attitude yang akurat. Yang pertama, cara berbicara yang mencerminkan kematangan seseorang adalah cara berbicara yang mengekspresikan ketaatan penuh kepada Tuhan. Yang kedua, suasana hati seperti apa yang dapat memunculkan sikap hati yang tepat? Tentunya suasana hati yang berkobar dalam mencintai Tuhan. Ulangan 6 ayat 4-6 versi terjemahan baru. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Yohanes 14 ayat 21 versi terjemahan baru. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Betapa penting untuk kita bisa selalu berkobar di dalam cinta akan Tuhan. Sering-seringlah berinteraksi dengan firman, merenungkan, dan memperkatakannya. Konsisten dalam kobaran cinta akan Tuhan adalah suasana hati yang dapat memunculkan sikap hati yang tepat. Fokus saja pada hal tersebut. Pekerjaan roh dan firman adalah pengaruh ilahi yang akan membuat sikap hati kita pun menjadi ilahi. Ketiga, pribadi yang paling kompeten menilai ketepatan sikap hati kita adalah Tuhan sendiri. Tentunya, Tuhan juga memakai orang yang telah menyatu dengan dirinya. Biasanya adalah pemimpin di atas kita yang memang memahami dan berada di jalan-jalan Tuhan. Bagi saya, berada dalam pengayoman seorang pemimpin yang benar merupakan berkat tersendiri. Secara hierarki, pribadi yang diayomi tentu berada di bawah pribadi yang mengayomi. Artinya, kita akan diberkahi atau dialiri banyak sikap hati yang ilahi. Dalam banyak situasi, sebagai orang yang berada di bawah, kita dituntut untuk mati dari keakuan. Dan itu merupakan berkat yang luar biasa. Kita akan menerima banyak keilahian yang luar biasa daripada Tuhan, dari atas turun ke bawah. Pastikan saja kita jadi pribadi yang rendah hati untuk menerima segala nasihat dari sang pemimpin. Mau dibentuk, diajar, dan mau berubah. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sikap hati kita telah memperkenan hati Tuhan, sebenarnya tidaklah sulit. Perhatikan saja suasana hati kita. Bila ada banyak emosi negatif, hal itu menandakan absennya kebenaran dalam batin kita. Segera tanggulangi dan mintalah perspektif kebenaran yang dari Tuhan berkaitan dengan situasi maupun kondisi yang kita alami. Percayalah, tidak peduli hati kita sedang gundah, tapi sewaktu kita meminta, pasti Tuhan memberikannya.
Pegang saja apa yang Tuhan katakan. Yakini hal tersebut dan jangan lepaskan. Yesaya 32 ayat 17 versi terjemahan baru. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Suasana batin yang penuh damai dan sukacita oleh karena kebenaran akan membuat kita terus melangkah dengan sikap hati yang tepat untuk meresponi segala situasi, kondisi, dan keadaan yang kita alami. Berfokuslah untuk senantiasa memiliki sikap hati yang memperkenan hati Tuhan. Amin. Dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus melalui WhatsApp dengan mengetik nama, kota, nomor WhatsApp, kirim ke nomor 0888 6132 106. Tuhan memberkati.